memang itu adalah hak konstitusional bagi siapapun yang memang perlu mencari keadilan. Dia bisa gunakan upaya lanjutan ya di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Hari ini kita ada di program Hot News. Kita akan mengupas dan mengulas tentang berita-berita terhangat. Kita masuk di Hot News Entertainment ya. Dari kompas.com dengan judul dinyatakan bersalah dalam kasus One Prestasi, Jeffrey Nicole harus bayar 4,2 miliar. Jakarta Kompas.com, sidang gugatan One Prestasi yang dilayangkan Falcon Pictures terhadap aktor Jeffrey Nicole, Juanita Eka Putri ibunya, dan Beats Agagon ya manajernya kembali digelar di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada 16 Desember 2020. Gugatan yang dilayangkan oleh rumah produksi PT Falcon Pictures pada 24 Februari 2020 itu menduga Jeffrey Nicole melanggar kontrak dari 4 film. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan PT Falcon Pictures dalam perkara ini. Jeffrey Nicole, Nita dan Beats dinyatakan terbukti bersalah melakukan One Prestasi terhadap Falcon Pictures. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 membayar ganti rugi terhadap penggugat berjumlah 4,2 miliar, ujar hakim dalam persidangan. Selain itu, Jeffrey Nicole juga harus membayar biaya administrasi perkara dengan jumlah 1.340.000. Kuasa hukum Falcon, Debbie Astuti, memperingatkan Jeffrey Nicole untuk membayar ketika putusan itu sudah ingkrah dalam waktu 2 pekan ke depan. Apabila Jeffrey tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Debbie bakal menyita segala aset yang dimiliki pria kelahiran Januari 1999 itu. Kalau tidak memenuhi kewajiban, maka kita akan mengupayakan untuk mengambil semua aset Jeffrey Nicole, tegas Debbie. Kuasa hukum Jeffrey Nicole, Aris Marasabesi, mengatakan pihaknya Aris menilai ada satu kesalahan dalam penerapan hukum sehingga Jeffrey Nicole, ibundanya dan mantan manajernya harus mengganti rugi 4,2 miliar. Menurut Aris, meski hakim sudah menyatakan bersalah, Jeffrey Nicole sendiri merasa yang dilakukannya bukan pelanggaran kontrak kerja dengan Falcon Music. Jadi dia merasa bahwa kontrak kerja dengan Falcon itu tidak dilanggar. Saya lanjut ya. Ya, Jeffrey sendiri merasa nggak ada One Prestasi. Yang dia lakukan belum One Prestasi. Jeffrey mempunyai kewajiban dengan prioritas utama terlebih dahulu pada tanggal tersebut. Makanya memang nggak bisa memenuhi jadwal syuting, kata Aris. Aris mengatakan pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut dengan Jeffrey Nicole mengenai putusan hakim yang mengharuskan kliennya mengganti rugi 4,2 miliar. Namun Aris tetap mendorong pemeran film Surat Cinta untuk Starla, The Movie, itu untuk mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Jadi memang upaya banding yang kewenangan Jeffrey Nicole itu juga harus diberikan ya, karena masih ada tahapan berikutnya.
Saya lanjut. Intinya kami akan mendorong apabila Jeffrey sama Ibu Nita tidak menerima putusan hakim, ya kami akan mengupayakan banding tentunya. Ya memang itu adalah hak konstitusional bagi siapapun yang memang masih perlu mencari keadilan, dia bisa menggunakan upaya lanjutan ya di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung ya, dan seterusnya, masih ada PK dan seterusnya. Tetapi apapun yang terjadi, bagaimanapun juga dalam pandemi ini ya, saya tidak tahu kasusnya, saya tidak mengerti bagaimana persoalan Jeffrey tidak mengikuti proses sesuai kontrak. Ini anggapan PT Falcon, tetapi yang pasti semua persoalan yang ada itu harusnya dibicarakan dengan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan. Tapi apa daya, sudah masuk dan sudah diputus, kita harus menghormati putusan tersebut. Tinggal langkah-langkah hukum apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dia lakukan ke depan, itu juga bisa dilakukan ke depan. Ini yang berita yang hari ini cukup hangat diperbincangkan, dan ini juga yang terus menjadi sorotan di media sosial. Semoga kasus ini segera terselesaikan, tidak ada gesekan, tidak ada percekcokan antara kedua belah pihak, dan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kita kembali lagi di podcast Mas Mansuri. Terima kasih sudah mengikuti Hot News Entertainment, dan tetap jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk bisa mengikuti podcast yang menjadi milik publik ini. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi di Hot News berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.